Halo teman-teman, selamat datang di The Trader. Kali ini kita akan membahas cara jitu menggunakan trading breakout. Bagaimana cara yang baik dan benar ketika kita trading dengan menggunakan metode breakout. Nah, di video kali ini kita akan membahas secara simpel gimana cara trading breakout ini sehingga kamu-kamu yang baru belajar trading itu sudah bisa menggunakannya dengan baik. Nah, gimana sih caranya? Oke, kita bisa langsung masuk ke chart. Seperti yang teman-teman lihat, untuk trading breakout, teman-teman itu harus paham dulu arah marketnya kemana. Atau kita yang pasti pertama itu adalah melihat market bias atau pergerakan harga secara garis besar di hari itu kemana. Misalnya kita turun dulu ke daily-nya. Ke daily, nah kita turun ke daily time frame-nya terlebih dahulu. Kita bisa melihat kan ini harganya sedang jalan naik ataupun bisa dibilang trennya sedang bullish. Kita turun ke H4 untuk memastikan kembali. Oke, harganya masih di sini, masih bullish ya. Kita masih melihat secara garis besar dia bullish dan kita coba turun lagi misalnya. Tadi kan sudah kita cari tahu nih untuk tren harganya itu kemana. Sudah bullish kah, bearish kah, atau sedang sideways. Itu sudah yang pertama. Syaratnya sudah kita penuhi, kita lihat arah biasnya atau garis besar besar market itu kemana kita sudah tahu. Yang kedua, itu kita mencari yang namanya support dan resisten ya, teman-teman. Untuk trading support dan resisten breakout ini itu sebenarnya simple aja, teman-teman. Kita ketika menunggu harga, misalnya contoh harga bergerak sedang bullish ya kan, naik turun, naik turun, naik turun. Nah, ketika harganya itu menyentuh dari support atau resisten tertentu, itu kita bisa masuk ya. Contoh seperti ini. Ketika harga breakout dari resisten ini kita tunggu di tesnya, kita masuk di sini. Ada lagi resisten terbaru, dia breakout, kita dia breakout di sini, kita masuk di retestnya dan begitu juga seterusnya. Ada resisten lagi, tandain dia breakout, dia tentu saja akan mencari supportnya atau dia retest kembali ke daerah resisten yang sebelumnya dan melanjutkan kenaikan. Begitu juga dengan tren yang sedang bearish, dia naik, turun, naik, kembali, turun lagi, dia naik kembali ke area tertentu dan turun lagi. Nah, teman-teman bisa manfaatin daerah ininya. Dari support yang sebelumnya teman-teman tandain, dia retest, kita masuk. Ada lagi supportnya, dia retest, kita masuk. Dan begitu juga kita masuk lagi nih, dia breakout, dia retest lagi ke atas, dan kita masuk, ya kan? Sesimpel itu sebenarnya cara penggunaan dari breakout resistance support ini. Dan ketika market sideways itu teman-teman sama juga. Kita tunggu dia breakout kemana. Contohnya ke sini. Ini harga sideways ya kan. Dia bergerak di situ-situ aja nih. Harganya tidak naik dan tidak turun juga kalau dibilang. Kita tandai dulu untuk resistennya, tandain supportnya, ya kan? Kita tunggu kemana arah breakout ini terjadi. Apakah dia breakout ke atas dan retest, ataupun dia breakoutnya ke bawah dan retest, ya kan? Kita bisa tunggu untuk area seperti itu. Tetapi kalau untuk yang ini, untuk tren yang sedang sideways, teman-teman itu tunggu aja ya. Tunggu dia breakoutnya kemana. Jangan misalnya udah deket-deket atas, tapi nanggung-nanggung teman-teman langsung buy. Tidak. Tunggu konfirmasi dari breakout dan teman-teman masuk. Begitu juga dia kalau breakout ke bawah. Teman-teman menyesuaikan aja kalau dia sideways. Tetapi kalau dia sedang bullish, tentu saja kita nunggu dari breakout resistennya. Dan bearish dia tunggu breakout dari support. Begitu teman-teman. Dan kita juga bisa memanfaatkan yang namanya chart pattern ya. Tetapi kita bahas dulu untuk
cara penggunaan dari breakout resistannya ya. Kita masuk ke chart. Contoh kita pakai di sini dari chart yang sedang bearish ya. Ini kan kita bisa melihat harga turun, dia buat wave-nya dan dia masih turun lagi. Anggap seperti ini, harga belum terjadi ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa tandai nih daerah dari supportnya di sini ya kan. Kita teman-teman bisa dapat nih daerah supportnya ya kan. Anggap yang ini belum terjadi. Chart yang ini belum terjadi nih ya. Ketika harga masuk, dia breakout dari support yang ini ya kan. Dia udah breakout, konfirmasi breakout. Nah, di sini kita bisa masuk. Kita bisa masuk ke daerah supportnya tadi ataupun resistennya dia tergantung breakout kemana. Contoh ini kan breakoutnya ke bawah. Kita masuk, kita entry SL 1 banding 2. SL-nya misalnya di 47, duanya kita taruh di berapa nih? Nah, kita dapat di 94 atau 900 pip. Oke, ya kan? Sudah TP. Begitu cara simpel penggunaannya. Itu untuk tren yang sedang bearish. Untuk tren yang sedang bullish, teman-teman bisa juga manfaatkan seperti ini, ya kan? Contohnya seperti, nah, ini wave yang cukup bagus. Di sini kita bisa melihat dari resisten ini, ya kan? Teman-teman bisa tunggu untuk resistennya breakout. Dia udah breakout dengan satu candle yang oke, dia retest, itu saatnya teman-teman masuk. Ketika dia udah retest di daerah terdekat, teman-teman tinggal taruh SL-nya sesuai dengan ini support terdekat. Teman-teman bisa taruh di bawah ya untuk SL-nya, jangan pas-pasan dengan supportnya, karena kalau pas-pasan itu berbahaya. Kita 1 banding 2. Oke, nah kita dapat dengan resiko loss 250 pip dan profit sekitar 500 pip. 1 banding 2 masih oke ya. Nah, itu kan udah oke banget tuh teman-teman. Begitu aja cara penggunaannya. Itu untuk yang bearish sudah, untuk tren yang bullish sudah, kita coba cari tren yang sedang sideway ataupun yang sedang membuat ini chart pattern. Nah, teman-teman tinggal ketik aja di Google, teman-teman bisa buka langsung chart pattern misalnya. Itu langsung kelihatan. Nah, di sini kita bisa melihat yang namanya ini kan tuh. Nah, ini teman-teman tinggal search di internet itu teman-teman jumpa. Misalnya teman-teman nggak tahu ini chart apa, tinggal ketik aja di Google chart pattern, teman-teman sesuaikan. Ini gambarnya jadi seperti apa sih? Ini seperti apa sih? Nah, tinggal disesuaikan aja, menyesuaikan dari ininya, dari gambar yang terbentuk seperti apa. Tinggal teman-teman cari yang mirip-mirip seperti apa nih. Nah, ini kan ada satu chart pattern. Ketika dia udah breakout, itu teman-teman sebenarnya udah bisa masuk kalau dari chart pattern sendiri, ya kan? Teman-teman bisa langsung masuk di breakoutnya. Teman-teman taruh di bawah support dan 1 banding 2 untuk resikonya. Oke, sudah pas. Kita dengan resiko 21 poin pips atau 210 pips dan take profit 430 pips. Ya, seperti itu. Itu cara penggunaan trading breakout yang simple dan teman-teman bisa gunakan bagi teman-teman yang pemula, itu nggak terlalu ribet ya kan. Kita udah pelajari juga support resistance sebelumnya, kita manfaatin breakout yang baik dan benar itu seperti apa, dan penerapan SLTP, serta kita bisa manfaatin untuk yang namanya chart pattern, ya kan? Chart pattern juga kita bisa combine dengan trading breakout. Itu jadi lebih powerful dan teknik simple. Dan kalau untuk chart pattern, teman-teman itu harus pelajari yang namanya ini ya, trend line. Nah, untuk teman-teman yang belum tahu penggunaan trend line itu seperti apa, teman-teman bisa cek di video kita sebelumnya. Teman-teman bisa pelajari terlebih dahulu cara penggunaan dan
penarikan trendline yang baik dan benar itu seperti apa. Ketika teman-teman udah tahu, teman-teman bisa combine dengan chart pattern. Dan chart pattern itu ada juga sebenarnya yang tidak menggunakan trendline seperti double top, double bottom, dan head and shoulder. Itu nggak perlu yang namanya chart pattern. Teman-teman bisa langsung melihat saja. Dan untuk teman-teman yang menggunakan chart pattern biasa atau yang lainnya yang memerlukan trendline, dipelajari dulu trendline seperti apa. Dan kita bisa menggunakan teknik simple untuk breakout ya. Sesimpel itu aja untuk trading breakout teman-teman. Kita cukupi sampai di sini dulu. Kita akan lanjut di video-video berikutnya dengan materi yang lebih menarik. Sampai jumpa dan terima kasih.